Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernince Liandaropi dari SMP Negeri 4 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di video kali ini saya mau berbagi aksi nyata mengenai asesmen. Untuk topik asesmen ini saya ambil lebih spesifiknya, yaitu asesmen awal pembelajaran. Sebelum kita masuk ke inti dari aksi nyata ini, akan kita bahas sedikit mengenai materi tentang asesmen. Yang pertama yaitu pengertian dari asesmen. Asesmen adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari asesmen. Di sini ada 4 tujuan asesmen. Yang pertama yaitu memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang suatu kondisi. Yang kedua, menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu. Yang ketiga, menentukan kebutuhan pembelajaran. Dan yang keempat, menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen. Asesmen dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Selanjutnya, penilaian dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu. Jenis asesmen diagnostik ada 2, yang pertama diagnostik non-kognitif dan diagnostik kognitif. Kita bahas dulu diagnostik non-kognitif, yaitu untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesejahteraan psikologis dan emosional peserta didik, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, serta gaya belajar, karakter, minat, dan bakatnya. Kemudian diagnostik kognitif, yaitu dilakukan sebelum mengerjakan sebuah topik atau tujuan pembelajaran atau sebuah bab di mata pelajaran tertentu. Tujuannya untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik pada sebuah mata pelajaran. Asesmen ini dapat memuat 1 atau lebih topik mata pelajaran, menghasilkan beberapa kategori mulai dari berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Selanjutnya, mengapa asesmen diagnostik? Karena kondisi peserta didik beragam dalam hal kebutuhan, kemampuan, latar belakang, yang keempat pengalaman, dan yang terakhir adalah tingkat kematangannya. Merancang asesmen diagnostik pada pembelajaran. Nah, dalam aksi nyata ini kita diminta mengambil satu tujuan pembelajaran untuk asesmen diagnostiknya. Di sini tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik dapat menentukan definisi dari perpangkatan. Adapun tahapan dalam merancang asesmen diagnostik ini pada awal pembelajaran yaitu yang pertama, sebelum belajar mendiagnosis apakah peserta didik sudah mengerti tentang definisi bilangan berpangkat. Yang kedua, jika peserta didik belum mengerti, maka guru akan mengulangi pembelajaran dengan menjelaskan tentang definisi bilangan berpangkat. Jika sudah memahami, barulah guru melanjutkan materi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Selanjutnya, guru melakukan pembelajaran dengan tanya jawab dan memberikan contoh soal mengenai bilangan berpangkat. Selanjutnya, setelah peserta didik memahami materi pembelajaran, guru melakukan asesmen, kemudian mengolah hasil asesmen tersebut. Dan yang terakhir, guru menggunakan hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu hasil pelaksanaan asesmen diagnostik. Setelah pelaksanaan asesmen pembelajaran awal pada kelas yang saya ajar, maka diperoleh dari 24 siswa, 14 orang menjawab dengan benar dan 10 orang menjawab dengan salah. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama memetakan peserta didik untuk mendapatkan bimbingan secara individual dan kelompok. Yang kedua, merencanakan pengayaan bagi peserta didik yang sudah paham. Yang ketiga, merencanakan kegiatan diskusi bagi peserta didik yang belum paham. Selanjutnya, kesimpulan. Ternyata tidak sulit untuk melakukan asesmen diagnostik, yang dibutuhkan hanyalah komitmen untuk memberikan pelajaran terbaik untuk peserta didik dan memastikan semua peserta didik memiliki pengalaman belajar yang bermakna.
Nah, selanjutnya saya tampilkan juga dokumentasi kegiatannya, mulai dari dokumentasi asesmen, kemudian ini kegiatan yang saya lakukan di kelas 8, dan beserta dengan umpan balik dari para rekan sejawat atau rekan guru setelah saya paparkan untuk aksi nyata mengenai topik asesmen ini. Teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, demikianlah aksi nyata saya mengenai topik asesmen yang lebih spesifiknya yaitu asesmen pada awal pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.